Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan latihan bagaimana cara membuat jaringan VLAN statik dan dinamik. Untuk pertama kita akan membuat jaringan VLAN dinamik ya. Langsung saja kita buka aplikasinya Cisco Packet Tracer. Di sini kita menunggu sebentar untuk loading ya, untuk loading membuka aplikasinya. Ini nggak terlalu lama, jadi tungguin aja. Nah, ini tampilan dari Cisco Packet Tracer-nya. Langsung saja kita pilih router yang generik, lalu pilih switch. Setelah itu kita letakkan access point. Jangan lupa komputernya. Oh iya, di sini komputernya saya masukkan 2 aja supaya sedikit dan jadi lebih cepat itu untuk mengaturnya. Setelah itu kita koneksikan menggunakan kabel string yang hitam ini. Kita pilih fast Ethernet 0, sambungkan ke switch ya. Kita pilih fast Ethernet 0/1. Lakukan hal yang sama pada switch ke access point. Sini pilih port 0. Setelah itu jangan lupa untuk ubah namanya dari access point 0 menjadi apalah yang diinginkan. Ini saya akan mengganti menjadi AP1 dan AP2. Oh iya, jangan lupa ubah SSID-nya juga ya dengan cara klik access point. Kita ke config, pilih port 1. Nah, ini kita ubah juga AP1. Dan untuk access point keduanya juga sama. Kita ke config, port 1, kita ubah jadi AP2. Setelah itu kita konfigurasi routernya ya dengan cara klik router, masuk ke command line interface. Di sini ada tampilan perintah ya, perintah. Kita pilih no. Untuk mengaktifkan daripada command line interface-nya, kita ketik enable. Oh, salah. Caps lock-nya kepencet. Tapi nggak apa-apa. Untuk tahu aktif atau enggaknya, di sini ada tanda pagar ya. Nah, kalau ada tanda pagar ini berarti artinya sudah aktif. Lalu kita ketik configure terminal. Setelah itu interface FA 0/0. Setelah itu kita masukkan IP address. Oh iya, karena ini VLAN dinamik, kita masukkan IP address-nya langsung di dalam perintah dari command line interface. Kalau misalkan kita buat yang statik, dia manual dengan cara memasukkan IP address satu persatu ke dalam komputernya. Di sini kita masukkan IP address 192.168.255.255.255.0. Setelah itu kita ketik shutdown. Salah, kita ketik no shutdown, lalu exit. Jika sudah, kita ubah komputernya menjadi wireless ya. Kita klik komputer, lalu kita matikan komputernya terlebih dahulu. Scroll ke bawah, drag and drop. Jangan lupa untuk komputernya dihidupkan kembali. Lakukan hal yang sama pada ketiga komputer di sebelahnya. Matikan,
scroll, drag and drop, scroll lagi, hidupkan. Oh iya, biar nggak salah paham, ini kita ganti nama PC1, PC2, PC3, dan PC4. Oh iya, kita ganti PC-nya ke wireless terlebih dahulu dengan cara klik komputer, pilih desktop, pilih PC wireless, kita connect. Untuk PC1 dan PC2 dia adalah kelompok dari AP1. Maka dari itu kita pilih PC1, wirelessnya adalah AP1. Connect, sudah aktif. Lakukan hal yang sama pada PC2. Klik komputer, pilih desktop, pilih PC wireless, connect. Karena dia masih kelompok AP1, jadi dia pilih AP1, connect, sudah aktif, keluar. Nah, ini adalah kelompok AP2. Jadi PC3 nyambungnya ke AP2 ya. Nah, di sini pilih yang AP2, connect, aktif, lalu keluar. Lalu PC keempat juga sama, pilih PC wireless, connect, lalu pilih AP2. Lalu kita konfigurasi switchnya dengan cara klik switch, masuk ke command line interface, kita aktifkan dengan ketik enable, lalu ketik VLAN database. Sini kita ketik VLAN 10 name AP1. Oh iya, sedikit penjelasan. VLAN 10 itu seperti range IP untuk membedakan kelompok 1 dengan kelompok 2. Gampangnya itu, jadi misalkan jaringan daripada pengunjung tidak bisa akses daripada jaringan untuk karyawan. Jadi untuk mengkelompokkan atau membedakan setiap jaringan gitu. Sini kita ketik VLAN 20 name P2 exit. Lalu kita konfigurasi dengan ketik configure terminal, lalu interface FA02, switch port, mode akses, switch port akses, VLAN 10 exit, integer FA03, switch port kurang high ya, switch port mode akses, switch port akses VLAN 20 exit. Oke, kita coba ya. Kita coba untuk mengirim paket. Kalau misal dalam satu kelompok ini sukses, ya berarti berhasil. Tapi kalau misalkan mengirim paket daripada beda kelompok, misal PC2 ngirim paket atau mengirim pesan ke PC3, itu fail, itu juga berhasil. Kita langsung ke contoh aja. Kita ngirim pesan ke PC1 dan PC2.
sukses, ya berhasil, karena dia satu kelompok, karena dia dalam satu jaringan. Jadi dia bisa diakses oleh PC 1 dan PC 2. Sedangkan PC 2 ngirim paket atau ngirim pesan kepada PC 3, dia akan fail atau gagal karena dia sudah beda kelompok atau beda jaringan. Ini semacam untuk jaringan karyawan dan jaringan pengunjung ya. Begitu. Oke, kita lanjut untuk membuat VLAN statik ya. Kita pilih new. Setelah itu kita masukkan switch, masukkan komputer, kita copy paste aja biar cepet. Kita ganti namanya. Setelah itu kita sambungkan menggunakan kabel string. Pilih fast ethernet 01, lalu sambungkan ke PC 1, pilih fast ethernet 0. Lakukan hal yang sama pada kelima komputer di sebelahnya. Nah, jika sudah selesai seperti ini, sebelum itu saya ingin mengelompokkan agar lebih mudah ya, agar lebih mudah dilihat. Kita akan pilih warna merah. Lalu kuning aja deh. Karena saya suka SpongeBob ya, jadi warna kuning. Lalu kita pilih warna biru. Ini biru apa nih? Biru muda apa sian? Malah terserah. Nah, setelah ini kita masukkan nama tiap ini. Ini hanya opsional, bisa dilakukan, boleh dilakukan, boleh tidak, hanya untuk memperjelas saja. Jadi di sini kita masukkan nama untuk bos. Sini kita masukkan nama untuk karyawan, dan di sini kita masukkan nama untuk pengunjung. Setelah itu karena ini jaringan VLAN dinamik, jaringan VLAN statik ya, kita ubah dulu IP address-nya secara manual dengan cara klik komputer, desktop, masuk ke IP configuration, lalu kita ketik di sini 192.168.11. Sini subnetnya sudah otomatis. Saya copy aja biar cepet ya, biar nggak usah ngetik-ngetik lagi. Desktop, IP configuration, paste. Lalu di sini bedanya hanya diubah di ujungnya saja. Jadi depannya itu sama persis, hanya diubah ujungnya saja.
lakukan hal yang sama pada keempat komputer yang di sebelahnya. Jika sudah, kita konfigurasi switchnya ya dengan cara klik masuk ke command line interface, kita enable. Lalu kita pilih configure, kita ketik configure terminal. Setelah itu kita ketik VLAN 10. Seperti kata saya tadi, untuk VLAN sebelahnya angka itu hanya range IP untuk mengelompokkan daripada jaringan ya. Seperti yang di sebelah ini jaringan untuk atasan atau bos, ini jaringan untuk karyawan, atau dan ini jaringan untuk pengunjung. Jika tidak dikelompokkan seperti ini, takutnya ada hal yang tidak diinginkan seperti bocornya data perusahaan kepada pengunjung atau karyawan, atau pencurian ini ya, data digital gitu, hacker lah istilah ininya, atau cracker, bukan biskuit. Setelah itu kita kasih nama, name bos, VLAN 20, name karyawan, VLAN 30, name pengunjung. Untuk mengecek apakah sudah aktif atau belum, kita lakukan pemanggilan do sh. Baik, di sini untuk bos, karyawan, dan pengunjung statusnya sudah aktif tiga-tiganya. Maka setelah itu kita untuk melakukan penyambungan daripada ke komputernya. Dengan cara ketik interface range fa 0/1 kurang i, tipe lagi, interface range fa switch port access VLAN 10, interface range fa 02, switch port access VLAN 10. Kita lihat lagi ya, kita panggil do sh VLAN. Nah, di sini untuk bos statusnya sudah aktif dengan komputer yang terhubung adalah FA1 dan FA2. Ini tadi sambungan kabel fast internet 01 dan ini fast internet 02 ya. Setelah itu kita lakukan hal yang sama pada komputer ke 3, 4, 5, dan 6. Interface range FA03 apa?
kurang i lagi. Interface range A03 switch port akses VLAN 20 interface range FA04 switch port akses VLAN 20. Nah, di sini kita panggil lagi, kita cek lagi apakah sudah aktif dan tersambung dengan panggil do sh VLAN. Dan di sini dia sudah terhubung dengan komputer 3 dan 4 ya. 3 dan 4 status aktif. Kita lanjutkan pada komputer 5 dan 6 dengan cara ketik interface kurang i lagi, interface range A05 switch port akses VLAN 30 interface range FA 06 switch port akses VLAN 30. Kita lakukan pemanggilan lagi untuk pengecekan dengan cara do sh VLAN. Yap, ini sudah selesai dengan bos, karyawan, pengunjung masing-masing sudah terhubung pada komputernya. Maka kita lakukan exit. Setelah itu kita cek ya. Kita cek untuk mengirimkan pesan atau data ini kayak SMS gitu. Intinya ini bisa dibilang paket lah. Kita cek untuk PC 1 ke PC 2 berhasil. PC 3 dan PC 4 berhasil. PC 5 dan PC 6 berhasil. Ini berhasil karena untuk mengirim paket dari PC 1 dan PC 2 itu dia masih satu kelompok, yaitu satu jaringan untuk bos atau atasan. Misal kita coba untuk ngirim paket dari pengunjung ke karyawan dulu deh. Dia akan fail karena dia sudah dikelompokkan untuk jaringan khusus pengunjung, tidak bisa akses untuk jaringan khusus karyawan. Jadi ini fungsinya untuk membatasi akses pengunjung agar tidak mencuri data daripada karyawan atau atasan perusahaan. Begitu. Kita coba semuanya ya. Dari PC 3 ke PC 2 fail. Dari PC 1 ke PC 5 fail. Oke, berhasil. Capek juga, haus. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau banyak yang tidak dipahami, mohon dimaafkan karena saya masih belajar. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.